Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini, hari Selasa malam Rabu, tanggal 2 Juli 2024, bertepatan dengan malam ke-27 Dzulhijjah 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dan Ilmil Fiqh dalam pembahasan kitab Ad-Durar Al-Bahiyah fi Masailil Fiqhiyah karya Asy-Syaikh Asy-Syaukani rahimahullah. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada permasalahan bagaimana cara mandi yang disunahkan oleh Nabi, tentang perkara-perkara yang wajib dan harus terpenuhi dalam mandi tersebut. Maka sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi' al-matan. Barakallahu fiik. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغسل يجب بخروج المني بشهوة ولا بتفكر وبلقاء الختانين وبقطع الحيض والنفاس وبالاحتلام مع وجود بلد وبالميت وبالموت وبالإسلام. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaukani rahimahullah, babul ghusl yajibu bi khurujil mani bi syahwatin walau bi tafakkurin wa bil tiqa al khitanain wa bi inqita' al haid wan nifas wa bil ihtilam ma'a wujudil balal wa bil maut wa bil islam. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala arkanul ghusli wa sunani. Pembahasan tentang kewajiban-kewajiban mandi yang tidak kecuali harus dipenuhi dan sunan-sunannya. Qala al-muallif rahimahullah, wal ghuslu wajibun huwa an yufidal ma'a ala jami' badanihi aw yangamisa fihi. Maka mandi yang diwajibkan dia itu dinamakan mandi dan rukunnya adalah an yufidal ma' ala jami' badanihi. Maka mandi itu tidaklah kecuali mengguyur seluruh badan dengan air. Hada huwa al-matlub minal ghusl. Maka yang namanya mandi bukan seperti wudu, al-a'dha, wudu faqat, dan bukan juga seperti cuci kaki sebelum tidur, atau cuci tangan sebelum makan, atau mencuci muka bangun dari tidur. Maka itu semua masih kurang. Yang namanya mandi maka dia itu adalah an yafidhal ma'a ala jami'i badanihi, yang mana dia itu meratakan air ke seluruh tubuhnya. Maka perlu diketahui, yang diinginkan meratakan air macam-macam caranya. Maka dulu di zaman Nabi, pada saat itu air sangat susah. Maka Nabi dalam permasalahan mandi mengirit. Maka dalam permasalahan mandi dia menyimpan air pada tempat menciduk air atau baskom, kemudian menuangkan air kepada tangannya dan meratakan kepada tubuhnya. Ini di zaman Nabi. Dan itu yang terdapat di dalam hadis, yang mana hadis muttafaqun alaih dari Aisyah istri Nabi, anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana idza tasala minal janabah, bahwa dia jika mandi
dari mandi junub, bada'a faghasala yadayhi summa yatawadda kama yatawadda lis-shalah. Pertama, jika Nabi dalam keadaan mandi junub, maka di sini poinnya adalah mandi, maka Nabi mencuci kedua tangannya terlebih dahulu. Dituangkan air terlebih dahulu kepada kedua tangannya. Fabada'a faghasala yadayhi. Kemudian setelah itu apa? Summa yatawadda kama yatawadda'u lis-shalah. Maka ini cara dari melaksanakan mandi junub, maka melaksanakan wudu seperti wudu mau salat. Summa yudkhilu isba'ahu fil ma'. Kemudian mulai Nabi memasukkan jari jemarinya yang tadi sudah mencuci tangan dan berwudu, sudah bersih, itu kepada baskom ataupun ciduk air yang jelas terkumpul air padanya atau panci. Fayukhallilu biha usulu sya'rihi. Kemudian Nabi mengangkat tangannya yang penuh air itu kepada kepalanya dan meremas-remas kepalanya sampai kepada ujung-ujung rambutnya dan kepada akar-akar tumbuh rambutnya. Summa yasubu ala ra'sihi thalatha ghurafin biyadaihi. Kemudian setelah itu Nabi mengambil air dengan kedua tangannya dan mencurahkan kepada kepalanya 3 kali. Summa yufidu ala jildihi kullihi. Dan ini poin pendalilannya. Setelah kepalanya dipenuhi dengan air, maka dia akan menetes ke bawah. Maka kemudian Nabi meratakannya air yang ada di baskom itu ke seluruh tubuhnya. Maka setelah tadi mencuci tangan, kedua tangan dicuci, kemudian melaksanakan wudu seperti ma'ruf anggota wudu. Kemudian Nabi menyimpan air dan meremas-remas dari kepalanya, terutama tempat tumbuhnya rambut, maka seperti keramas seperti itu. Kemudian setelah itu Nabi mengambil air dan mengguyurkan kepada kepalanya, tentunya dalam keadaan mengirit air, sehingga dengan 2 tangan menyimpan di kepala dan turun air itu 2 kali, 3 kali. Setelah itu barulah Nabi menyimpan semua air berurutan ke lehernya, ke dadanya, ke bagian tangan kanan, kiri, kemudian perut dan seterusnya sampai ke bawah. Maka yang menjadi poin summa yufidu ala jildihi kullihi. Maka Nabi kemudian meratakan kepada seluruh anggota tubuh, kulit dan semuanya. Maka ini yang menjadi poin pendalilan di dalam permasalahan mandi. Maka mandi yang wajib seperti mandi junub dan mandi-mandi yang dinamakan mandi meskipun dia niatnya mandi untuk perkara yang sunnah atau mandi yang mubah. Udara hari ini panas, saya ingin mandi. Maka tidaklah dinamakan mandi kecuali dia itu meratakan seluruh anggota badannya dengan air. Ini yang diinginkan oleh penulis. Kemudian pertanyaan yang besar. Maka di zaman now, alhamdulillah Allah memberikan kemudahan kepada kita air. Bahkan yang hidup di zaman sekarang, tempatnya di Madinah, di tempat Nabi, sekarang alhamdulillah air dari irtiwaz ataupun sumur bor itu sudah di mana-mana ada. Maka air sangat mudah. Dan begitupun di negeri kita Indonesia. Air datang dengan mudah di sumur-sumur kita dan kita masukkan kepada tangki-tangki dan dari tangki masuk kepada pipa dan masuk kepada kamar mandi kita. Dan kita sekarang misalnya boleh apa tidak menggunakan dush ataupun
shower in English, ataupun tempat menyebarkan air, shower. Maka jawabnya halal, boleh. Dan ini pun sama. Maka di saat dinyalakan atau dibukakan shower, air akan memancar. Maka sama, kita pergunakan mencuci kedua tangan dulu, kemudian berwudu, dan air memancar dalam keadaan deras. Kemudian setelah itu ke kepala kita seperti keramas menggaruk-garuk kepala kita. Dan di sini kelebihan dengan shower jelas air lebih merata daripada di zaman Nabi dulu dikarenakan air yang kurang. Maka di sini sama seperti dilaksanakan sunnah Nabi. Maka setelah itu mengguyur seluruh badan, dari anggota badan semuanya sampai kepada kaki. Dan bahkan bisa melaksanakan tambahan dengan shower, bisa keramas dengan bersih karena air terus mengalir ke kepala. Dan juga mencuci badan dengan sabun. Alhasil ini hukumnya bagaimana? Boleh. Dan itu adalah dari arkan kita melaksanakan mandi, harus menyebarkan seluruh air kepada anggota badan. Maka dua cara tadi. Cara yang pertama, di saat zaman Nabi dulu, maka Nabi mengambil dari baskop air seperti yang kami sifatkan tadi. Lalu di zaman now air banyak, baik di Madinah, di Makkah, di Indonesia dan yang lainnya, maka boleh dengan dus ataupun shower. Dan yang ketiga, cara yang mungkin di zaman now dan itu ada di tempat-tempat, di berbagai tempat, apa? Dijadikan bak. Maka air dikumpulkan bagaikan bak, kemudian dia masuk. Boleh apa tidak? Sama, boleh. Maka dengan dia masuk kepada air seperti di zaman now, kita bisa tidur di WC dan penuh dengan air, dan airnya bisa dijadikan dengan sabun dan sebagainya. Maka di sini pun bisa kita melaksanakannya. Alhasil disebutkan oleh penulis di sini juga au yangamisa fihi, atau dia menyeburkan diri ke kolam atau ke sungai yang mengalir, atau di rumahnya kepada tempat untuk mandi yang mana dia bisa tidur padanya. Maka di sini hukumnya boleh. Maka disebutkan oleh penulis au yangamisa fihi, atau dia masuk kepadanya. Dan di sini pun telah datang hadis yang terdahulu muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, la yabulanna ahadukum fil ma'i daimi au la yangamisa ahadukum fil ma'i daimi wa huwa junub. Maka tidak boleh seseorang masuk kepada air yang tergenang, tidak mengalir dan dia dalam keadaan junub. Ini tidak boleh jika air itu dipakai untuk umum, setelah dia ada orang yang lain. Namun jika di kamar mandinya dia, maka dia mengumpulkan air dan menyiramkan kepadanya sabun, kemudian penuh air itu, kemudian dia tidur di WC-nya yang dipenuhi dengan air, maka ini halal. Dan di sini disebutkan atau memasukkan dirinya ke dalam air. Yang jelas bagaimana caranya. Baik di zaman Nabi seperti tadi disebutkan, Nabi menuangkan kepada tangannya, kemudian Nabi membasahi seluruh tubuh, atau tadi kami sebutkan dengan shower, atau yang ketiga dengan dia masuk kepada
tempat yang dia kumpulkan air itu semuanya boleh-boleh saja. Dan bahkan itu yang diinginkan. Kemudian ma'al madmadati wal istinsyaqi. Dan demikian juga dengan melaksanakan wudu dan memasukkan air ke hidung. Maka ini dalilnya seperti kami sebutkan tadi, hadis Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika dia mandi junub maka mencuci kedua tangan, kemudian berwudu seperti wudunya sholat. Maka di sini termasuk dari perkara yang harus dilaksanakan saat mandi juga berkumur-kumur dan memasukkan hidung kepada air. Iya, memasukkan hidung kepada air. Benar apa enggak? Memasukkan air kepada hidung. Maka di sini biar tidak ngantuk. Di sini maknanya adalah melaksanakan dari anggota-anggota wudu. Ma'al madmadati wal istinsyaqi. Coba di saat antum kirim kepada ikhwah link, juga dikirim PDF. Coba sekarang kirim PDF. Banyak ikhwah yang ingin ikut bergabung tapi tidak punya PDF. PDF gratis, silahkan diambil. Yang punya saya, yang sudah saya buat. Maka ikhwah yang masuk untuk mendengarkan streaming bisa mengambil PDF di grup Telegram tersebut. Ma'al madmadati wal istinsyaqi, dengan dia melaksanakan kumur-kumur dan memasukkan air kepada hidung. Al istinsyaq tentunya dengan istinsar. Maka al istinsar tidak disebut, kenapa? Karena kalau memasukkan air ke hidung terus tidak dikeluarkan, ya nanti bagaimana? Dia akan masuk ke mulut. Maka oleh sebab itu al-istinsar tidak disebutkan, karena al-istinsyaq memasukkan air ke hidung otomatis mengeluarkannya dinamakan al-istinsar. Maka ma'al madmadati wal istinsyaqi tentunya ma'al istinsar. Kemudian wadallaki lima yakunu dalakahu. Dan makna dalakahuna maknanya adalah memijit-mijit atau mengusap-ngusap. Maka berbeda antara membasuh dengan memijit-mijit atau mengusap-ngusap. Maka dalil dari jika mungkin untuk memijit-mijitnya, dan makna memijit tentunya bukan masaj, memijit dikarenakan ada otot yang keras kemudian dipijit, tentunya bukan. Makna memijit-mijit di sini adalah seperti mengerik dari daki ataupun kotoran. Maka dengan mengusap-ngusap beberapa kali anggota badan ini dinamakan dalakahu. Maka mana dalilnya bahwa Nabi dulu juga mengulang-ulang dan memijit-mijit dari anggota badan? Datang hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan At-Tayalisi, dan juga di jalan yang lain dari Imam Ahmad dari Abdullah ibnu Zaid ibni Asim al-Mazini, di mana dia berkata, ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yatawadda faja'ala yadluku dira'aihi. Maka aku melihat Nabi dulu di saat wudu, maka di sini dalam keadaan wudu, di mana Nabi memijat-mijat atau menggosok-gosok dari dira'aihi. Mana dira'aihi? Hakada dira'. Aina dira'? Baik. Maka di sini dijadikan pendalilan oleh penulis seperti anggota wudu dipakai dan dilaksanakan mandi junub itu. Maka di saat Nabi juga memijat-mijat daerah tertentu untuk
membersihkan kotoran daki padanya, maka begitupun yang dilaksanakan oleh Nabi di saat melaksanakan wudu dan bisa dipakai dalam pelaksanaan mandi junub. Wala yakunu syar'iyan illa biniyah li raf'i mujibihi. Maka di dalam syariat tidak terhitung mandi dia kecuali dengan niat yang dia tentukan. Contohnya, seseorang yang mendapati wet dream, mimpi basah, ataupun seorang suami istri selesai berhubungan dengan istrinya, maka dia mandi. Maka di saat dia mandi itu, dia meniatkan di dalam hati untuk mengangkat an-najasah al-mughalladah dengan jima atau keluarnya mani tadi. Maka di sini dia niatkan seperti itu. Wala yakunu syar'iyyun illa biniyah li raf'i mujibihi. Maka tidak dia itu diterima dari mandinya kecuali dengan apa yang dia niatkan, apa tujuannya. Maka ini contoh yang kita inginkan, ingin mandi junub. Kemudian seseorang dalam keadaan misalnya pulang kerja dari ladang, berkeringat peluh atau selesai dari gotong royong membangun masjid nisa seperti kita lakukan. Kemudian menjelang adzan duhur atau adzan asar berhenti, maka mandi karena berkeringat. Maka mandinya dia diniatkan apa? Apakah mandi junub? Katanya goro, kok bisa mandi junub? Maka bukan untuk mandi junub. Maka dia niatkan paling sedikit mubah, paling sedikit sunnah. Misalnya sebelum mandi, nanti orang pada bau. Kalau tidak mandi setelah goro penuh keringat, pas mengangkat tangan Allahu Akbar, raf'ul yadain, takbiratul ihram, kasihan yang di sebelah. Maka di sini mandi paling sedikit dia meniatkan mubah asalnya, tapi bisa karena untuk sholat dan juga dikarenakan agar orang tidak merasa bau dari dirinya, bisa naik kepada sunnah misalnya. Maka dia di sini meniatkan. Dan begitupun seseorang yang dia itu memang selalu mandi karena panas. Maka sebelum sholat mandi, setelah sholat mandi, setelah makan mandi. Makan panas, terutama makan marok Arabi, kemudian minum syai har keringetan, tambah cabai hijau yang pedas. Ya sudah, dia makan keringetan, ubun-ubunnya semua keluar keringat. Maka dia mandi. Maka tadi sebelumnya mandi. Maka di sini dia niatkan mandi apa? Mandi karena makan cabai, tidak ada syariatnya. Mandi mubah. Maka di sini seorang melaksanakan mandi, tidaklah dia disesuaikan dengan syariat yang ada agar diterima. Jika dia junub, maka dia meniatkan untuk mengangkat najasah al-mughalladah. Jika dia ingin agar harum menghadap kepada Allah, mandi, maka bagus. Dan jika dia ingin membiasakan mandi karena keadaannya panas, ya tidak apa-apa, mandi setiap saat. Maka di sini wala yakunu syar'iyyun illa biniyati li raf'i mujibihi. Dan dalilnya dari mana? Hadis yang ma'ruf dari Umar yang muttafaqun alaih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya amalan seseorang itu diterima oleh Allah tergantung niatnya. Maka jika niatnya untuk Allah dan Rasulnya diterima. Jika niatnya untuk
tujuan tertentu, maka tidak diterima kecuali apa yang dia niatkan. Maka selesai dari arkan al-iktisal. Qala al-muallif wa nudiba taqdimu ghuslil a'dha al-wudu illa al-qadamain. Maka disunahkan mendahulukan anggota dari wudu kecuali kaki. Karena kaki nanti akan dilaksanakan sendiri di akhir misalnya. Maka telah datang hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas. Qalat Maimunah, wuditu li Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'un lil ghusl. Faghasala yadayhi maratain aw thalathan. Tsumma afragha ala shimalihi faghasala tsumma masaha yadahu bil ard tsumma madmada wastanshaqa wa ghasala wajhahu bi yadayhi wa yadayhi summa afadha ala jasadihi summa tahawwala min makanihi faghasala qadamaihi. Maka Nabi dulu di saat mandi junub di rumah Maimunah, maka Nabi mendahulukan alat-alat wudhunya untuk dibersihkan. Maka setelah melaksanakan apa-apa yang dilakukan dari perkara wudhu kecuali kaki. Setelah semua kepala, telinga diusap, tamadmad wa istinsyaq wal istinsar, dan membasuh wajah, summa afadha ala jasadihi. Kemudian Nabi mencurahkan air, menyiram air kepada seluruh badannya. Lalu kakinya kapan? Summa tahawwala min makanihi faghasala qadamaihi. Kemudian Nabi sebelum mencuci kakinya pindah tempat. Kemudian dia mencuci kakinya. Kenapa pindah tempat? Bisa jadi antum tahu di zaman Nabi bagaimana WC beliau. Mungkin dari tanah, wallahu a'lam. Maka tidak seperti kita sekarang keramik, sehingga mencuci kaki di tempat dia shower itu ya tidak apa-apa. Keluar tinggal masuk kepada keset, kakinya berkeset, kemudian menggunakan sendal yang ada di rumah. Nikmat. Maka Nabi dulu ihtimal di sini kemungkinan di mana dia berpindah dikarenakan dia akan keluar mungkin, dan biar kakinya tidak menempel kepada tanah. Maka di saat mandi, misalnya di sebelah sini seluruhnya, tinggal kakinya. Nah kakinya ini yang terakhir. Maka Nabi mendekati mungkin tempat keluar, kemudian mencuci kedua kakinya, kemudian menyimpan kakinya di sandal. Maka di sini ihtimal kenapa Nabi mengakhirkan kaki dan berpindah. Namun di zaman now bisa dilaksanakan juga seperti itu, dan bisa pada tempatnya yang jelas mengikuti sunnah Nabi lebih baik. Maka boleh seseorang setelah melaksanakan anggota wudhu dan menyebarkan air ke seluruh tubuhnya untuk mandi janabah, kemudian bagian kakinya bisa diakhirkan dengan menyimpan ember di depan pintu keluar, kemudian menyiram kedua kakinya agar bersih, kemudian keluar dari WC. Maka ini pun boleh. Wa nudiba taqdimu ghuslil a'dha al-wudu, ghuslil a'dha il-wudu illa al-qadamain. Maka ini telah kami jelaskan di hadis Maimunah. Maka disunahkan untuk mendahulukan pencucian anggota wudu kecuali dua kaki diakhirkan nanti. Dan ini boleh dilaksanakan sunnah. Dan dari sunnah juga summa atayamunu. Fama makna atayamun barakallahu fikum. Makna tayamun ay yaj'alu a'dha al-yumna muqaddaman mina al-yusra. Ini yang diinginkan dengan tayamun. Makna tayamun mendahulukan anggota yang dua. Mana anggota yang dua? Seperti tangan ada kanan dan kiri.
Didahulukan kanan, itu makna tayammum. Kaki ada dua, kanan dan kiri, didahulukan yang kanan. Kepala ada dua, apa satu? Terus telinga ada dua, apa satu? Maka dahulukan mana yang kanan, itu dinamakan at-tayammun. Maka ini pun dari sunnah. Jika antum mau mandi, maka pikirkan semua sunnah-sunnah. Maka dari sunnah-sunnah kayak tadi melaksanakan wudu, jadikanlah yang tangan kanan dahulu. Kemudian bagian-bagian kaki yang kanan dahulu dan seterusnya. Maka semua bagian badan yang dibasuh anggota kanan dahulu. Meskipun bisa juga kepala, misalnya bagian kanan dahulu kepala, kemudian bagian kiri. Dan begitu pun leher, bagian kanan, kemudian kiri, misalnya bahu, kanan dan kiri, perut, kanan dulu bagian, kanan dulu, lalu kiri, dan terus. Maka ini semuanya dikembalikan kepada niat. Maka bagaimana Nabi kita telah mengajarkan segala sesuatu, meskipun perkara mandi junub, meskipun perkara qiraah seperti di hadis Salman. Riwayat Muslim, jaa Yahud ila Salman faqala hal qad allamaka nabiyuka kulla syai hatal qiraah, na'am, dengan bangga, tentu. Maka disebutkan kami dilarang untuk menghadap kepada kiblah dan membelakangi kiblah di saat BAB atau BAK, dan kami dilarang untuk beristinja dengan tangan kanan, dan kami diperintah untuk istijmar jika tidak mendapatkan air dengan 3 batu. Dan kami dilarang untuk beristinja dengan raus au adham, dengan kotoran hewan yang sudah kering ataupun tulang, ungdur kif. Begitupun di dalam permasalahan hadis-hadis mandi. Maka permasalahan mandi junub, bagaimana Nabi mengajarkan kita dan bagaimana sunnah-sunnahnya. Maka dari sunnah mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Hada yusamma bimada at-tayammun. Maka mana dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yujibuhu tayammun. Bahwa Nabi sangat mencintai at-tayammun, maknanya menjadikan segala perkara kanan dahulu. Fimada, di hadis disebutkan fi tana'ulihi wa fi tarajjulihi wa fi tuhurihi wa fi sya'ni kullihi. Maka Nabi mencintai untuk melaksanakan anggota badan dahulu fi tarajjulihi. Apa tarajjul? Menyisir. Jadi menyisir pun ada rambut bagian kanan, ada rambut bagian kiri. Kalau yang botak, ya sudah, jangan nyisir, malu-maluin, mubadir sisirnya. Maka begitupun at-tayammun, misalnya kita mencuci keramas, yang botak pun nggak apa-apa kalau keramas, maka disimpan di bagian kanan, kemudian bagian kepala kiri. Kemudian bagaimana misalnya mandi, menyimpan sabun, gunakan bagian kanan, tangan kanan dahulu, kemudian tangan kiri, perut kanan, dada kanan, leher kanan, seperti itu sunnah. Lalu gosok gigi. Ya, gigi ada bagian kanan, rahang kanan, gigi seri kanan, ya sudah kanan dulu. Habis itu kiri. Semua sunnah. Maka Nabi dulu mencintai at-tayammun. Disebutkan di sini hanya beberapa perkara, itu misal. Karena Aisyah memberikan misal. Tapi misal itu terus disebutkan wa fi sya'ni kullihi, dan pada segala sesuatu. Maka disebutkan yujibuhu tayammun fi tana'ulihi. Apa makna tana'ulihi? Memakai sandal. Maka sandal itu dipakai kanan dulu, jangan kiri dulu. Itu sunnah. Kemudian tarajjul, menyisir. Maka nyisir rambut kanan baru kiri. Wa tuhurihi, dan juga dalam toharahnya, seperti wudu toharah, anggota kanan didahulukan dari anggota kiri. Wa fi sya'ni kullihi, hada huwa dalil am, kama
Dan karena ingin keramas, maka yang kanan dulu baru kepala yang kiri boleh. Ingin memotong kuku, potong yang kanan dulu, baru yang kiri. Dan seterusnya. Maka fi sya'ni kullihi, semua perkara-perkara Nabi memulainya dengan bagian yang kanan. Masih ada waktu. Kan bagi 10 menit. Berapa? 5 menit. 10. Baik, kita tambah. Kita masuk kepada bab yang seterusnya. Mata yasunnul ghuslu. Mata kapan disunahkan untuk mandi? Intabihu ala hadzal unwan. Aradal muallif di sini menginginkan bahwa mandi-mandi yang disebutkan di sini adalah mandi yang sunnah. Karena tadi disebutkan mandi yang wajib apa tadi? Mandi junub. Maka di sini aradal muallif mata yasunnul ghusla, kapan disunahkan untuk mandi? Awalan wa yushra'u li salatil jumu'ah. Fahada madhab al-muallif yusra'u li salatil jumu'ah, bahwa mandi Jumat adalah sunnah. Hada ala madhab al-muallif. Faqad ikhtalafa ulama ghuslul jum'ah wajibun aw la. Fa'alladhi dhahaba bil wujub ma'ruf ahadits mutawatirah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ghuslul jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Hadis min iddati sahabah an Ibnu Umar wa ghairuhu. Bahwa mandi Jumat wajib untuk orang-orang yang muhtalim. Apa makna muhtalim? Orang-orang yang telah balik. Wa kadzalika jaa fi hadis asyrah min dalik fi sahihain an Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, idza jaa ahadakumul jumu'ah falyagtasil. Hada bitaqid, idza jaa ahadakumul jum'ah falyagtasil. Barang siapa yang di antara kalian hendak pergi Jumatan, falyagtasil. Aina dalil wujub falyagtasil? Yagtasil i'rabuhu madza? Fi'lun mudhari' majzum bilam amr. Fal yagtasil. Maka i'rabnya yagtasil fi'lun mudhari' majzum dengan masuknya lam amr. Maka di ilmu usul memberikan makna wajib. Maka maknanya barang siapa idza jaa ahadukum al-jumu'ah falyagtasil ay wajaba al-ghusl likai al-jum'ah. Hada huwa dalil ala al-wujub. Wallahu a'lam. Hada huwa ar-rajih. Idan arad al-muallif huna ghuslul jum'ah laisa biwajib hatta yadhkur mata yasunnul ghusl. Kapan disunahkan untuk mandi? Pertama, mandi untuk pergi Jum'ah. Fa naqul ghuslul jum'ah wajibun khassatan lilladhi yurid an yadhhaba ilal jum'ah, kama jaa fi hadits Ibnu Umar wa huwa fi sahihain, idza jaa ahadukumul jum'ah falyagtasil. Wa umumul lafz ghuslul jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat itu wajib bagi orang-orang yang sudah muhtalim, sudah mimpi basah, maknanya sudah balik. Maka ini yang rajih wallahu a'lam dari khilaf. Dan garis bawahi atau garis atas seperti yang kami sebutkan, perkara-perkara yang kita tidak cocok dengan penulis, kullu syai' au kullu nuqat allati nahnu ma nuwafiq bi kalamil muallif fatushiru, maka berikan tanda. Lianna al-fiqh amrun ijtihad.
Ba'dul ulama yara bi wujub, ba'dul ulama yara bil haram, ba'dul ulama yara bil ibahah wa bi sunnah. Ikhtilaf aham syai' indahu dalil. Fa idza wajada dalil khalas. Hatta walau kullu nas fil ard yaqul wajib, lakin huwa indahu dalil laisa biwajib, fahatu burhanakum in kuntum shadiqin. Fa fi ayyi umur khasatan fil fiqh la budda nahnu natasamahu fi mas'alatil khilaf illa mimma yata'allaq bil ijma'. Masalan riba haram, hada rajul yaqul al amrun laisa biharam la ba'sa aw halal, fa hada qad ajma' al ulama ala riba haram masalan. Wa kadzalika az-zina haram, fa qala rajulun la al amru laisa ala dalik, fa nahnu ma nasmah lahu li anna hada amrun ijma'. Amma amrun mukhtalafun fi khasatan yang bani ala dalil, fa al majal maftuh la ahad yat'an li ahad wala ahad yubaddi ahadan wala yuhazzib ahadan. Maka tidak boleh di sini jika permasalahan khilaf yang ada pada dalilnya kita mencela dari ulama-ulama yang menyelisihi kita selama ada dalil. Wa amru tsani walil idain, fadahaba al-muallif ala anna ghuslal idain ay idul fitr wa idul adha sunnah. Wa hadha huwa al-aqrab walau kana lam ya'ti hadis marfu'an nabi. Meskipun tidak ada datang hadis sahih tentang dulu Nabi menyunahkan mandi sebelum idain, walakin hunaka athar sahih wa huwa inda Ibnu Umar kama akhrajahu Imam Malik fi Muwatta min tariq Malik an-Nafi' an Ibnu Umar silsilah dahabiyah annahu kana yaktasilu yaumal fitr qabla an yabdua ilal musalla, bahwa dulu Ibnu Umar yaktasil qabla an yabdua ilal musalla, sebelum dia pergi ke musalla fi salatil id, idul fitr wa idul adha. Amal hadis fi hada lam yujad bi hadis sahih fi mas'alati ghusli li yaumil id, lam yujad. Maka yang ada adalah athar dari Ibnu Umar dan sanadnya sahih dari riwayat Malik an-Nafi' an Ibnu Umar. Kemudian permasalahan dari sunnah juga, waliman ghassala mayyitan idan alladhi yughassil mayyit aidha yustahab an yabtasil, agar dia disunahkan untuk mandi. Orang yang bertugas memandikan mayit, maka dia disunahkan untuk mandi setelah memandikan mayit. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud At-Tirmidzi dan dihasankan oleh At-Tirmidzi dari Abi Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW qala man ghassala al-mayyita falyagtasil wa man hamalahu falyatawadda. Wa kadzalika hadits Ibnu Abbas, laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghasaltumuhu fa inna mayyitakum laisa binajas fa hasbukum an taghsilu aydiyakum. Hada haditsun hasan. Fa hadits Ibnu Abbas barakallahu fikum huwa sharifun ala adamil wujub li ghusli al mayyit. Mada qala Rasul laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghasaltumuhu fa inna mayyitakum laisa binajas, bahwa orang yang memandikan mayit tidak diwajibkan bagi dia untuk mandi karena mayat
itu bukan najis, karena mayat bukan najis. Hada dalil ala anna ghuslu liman ghasalal mayyit fahuwa hukmuhu sunnah, bukan wajib. Wa kadzalika walil ihram, idan liman arada al ihram an ya'tamir fa an yagtasil minas sunnah. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan ihram. Idza wasala ilal miqat, masalan li ahli Yaman, lama yadkhul ila yalamlam, khalas yalbas libasal ihram wa yabtasil qabla hada, maka disunahkan dari mandi di saat melaksanakan ihram. Mana dalilnya? Berkata Aisyah, nafisat Asma bintu Umais bi Muhammad ibni Abi Bakr bi syajarah, fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin ya'muruha an tagtasila wa tuhilla. Maka di saat Asma nifas, selesai dari nifasnya, maka dia telah suci. Maka Nabi memerintahkan kepada Abu Bakar agar Asma itu melaksanakan umrah dan mandi terlebih dahulu, wa tuhillu, maka berihlal untuk umrah, labaik an umrah. Maka di sini dari permasalahan yang disunahkan, dan ini masuk kepada perkara-perkara yang ada di hadapan kita, seperti hari Id dan orang yang mencuci mayit dan orang yang ingin melaksanakan ihram. Dan juga dikatakan oleh Syekh walidukhuli Makkah, dan jika masuk ke Makkah, bagi mereka orang-orang yang ingin masuk ke Makkah, maka dalilnya telah datang diriwayatkan oleh Imam Muslim an-Nafi' an Ibnu Umar kana la yuqdimu Makkah illa bata biditu hatta yusbiha wa yagtasil summa yadkhulu Makkah naharan yadhkuru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alahu. Undur ala fi'li sahabah summa qala ba'da dalik yadhkuru anin Nabi annahu fa'alahu. Hada dalil ala mada ala annahu marfu, dari perbuatan Nabi. Maka dalilnya dulu Ibnu Umar jika masuk ke Makkah, maka dia tidak langsung dari Madinah langsung ke Makkah, tapi dia bata bidi tua, dia melaksanakan menginap di tua daerah hatta yusbih, sampai masuk pagi. Jadi bermalam, tidak langsung masuk ke Makkah di malam hari. Kemudian di saat pagi yagtasil, dia mandi, dohirnya mandi, summa yadkhul Makkah naharam, maka dia berjalan terus sampai kepada Makkah. Kemudian dia meriwayatkan ini dari perbuatan Nabi. Maka inilah yang bisa kita berikan dari permasalahan apa-apa yang disunahkan mandi. Maka kita semua sepakat mada yasunnu al-ghusl, ittafaqna ghusl lil idain waliman ghasala mayitan walil ihram walidukhuli Makkah. Walakin qaul muallif wa yusra'u li salatil jumu'ah ay minas sunnah, wallahu a'lam ar-rajih ghuslul jum'ah wajibun likulli muhtalim. Wa asrah min dalik idza jaa ahadukum al-jum'ata falyagtasil. Kalimat falyagtasil, yagtasil fi'lun mudhari' majzum bilam amr. Fi'il mil usul arada bihil wujub, maka wajib mandi Jum'ah. Wallahu a'lam. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum.